Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Wali Ibnu Wardaya. Lah, saya megang oli. Berarti saya hari ini acara mau ngoprek ganti oli mesin. Nah, Espasa itu kan saya menggunakan dari dulu ketika saya posting tentang oli selalu menggunakan sel Helix 5. Dan memang ya kalau masalah perolian ini sebenarnya bagaimana ya? Ini saya intinya beli online. Saya kan belinya online. Karena yaitu kepencut harga lebih murah dan juga memanfaatkan gratis ongkir dari all shop yang saya punyai. Nah akhirnya kalau di online itu memang kita harus hati-hati karena banyak sekali oli yang beredar itu palsu kayak gitu. Nah kenapa saya stay di sel, karena yang pertama dia pas ke mesin. Kalau saya cocok dengan karakter yang 15W. Sebenarnya kalau secara aturan saya kurang tahu ini. Saya tidak ada buku panduan atau petunjuk dari Espas itu menggunakan oli yang tipe apa. Kalau biasanya itu Supreme atau Prima XP itu setahu saya 20W40 di sini 20W40. Kalau ini 15W40 API SN itu. Nah ini keterangan di sini. Nah intinya ini lebih encer daripada yang 20W. Dan kenapa saya suka, karena dia secara aturan bisa aman sampai 5000 km. Aman dalam artian sebenarnya jangka panjangnya lebih dari itu. Hanya saja saya emang durabilitas make itu sampai 5000 km itu ganti biar enak mengingat-ingat. Saya tidak patokan waktu. Kalau dulu setahun sekali karena jarang dipakai. Sekarang karena kayaknya nggak nyampe 1 tahun itu, ini udah baru 4 bulan 5 bulanan paling ini udah ganti. Jadi saya lebih enak patokannya 5000 pertama itu tidak ganti filter, terus di angka 10 ribuannya ganti oli sekalian ganti filter. Makanya saya belinya hanya 3 nih. Saya beli online kemarin 3. Nah sedikit sharing tentang belanja online itu, tentang oli terutama. Saya jabi beberapa toko, banyak yang apa ya, agak beralasan kurang meyakinkan lah buat saya. Kalau saya kenapa yakin ke sel terus enak itu tadi yang pertama. Terus alasan yang kedua, cari toko yang bisa di scan barcode. Nah jadi saya lebih suka toko yang mengizinkan saya scan barcode secara pribadi. Jadi ketika barang nyampe ini harusnya masih klaim seperti ini. Nah terus dikletek dari sisi sini, tek, keluar seperti ini. Kebetulan HP saya sudah bisa untuk menyekan barcode. Jadi ketika scan barcode nanti akan muncul gambar seperti ini, hijau. Nah itu menandakan kalau ini baru dibuka atau dipakai 1 kali. Nah keaslian dari sel. Nah kalau sudah disilang X, nah, itu ada, nanti saya coba cari di Google. Nah seperti ini kurang lebih, kalau nggak lupa saya nyari ya, seperti ini. Itu berarti sudah pernah di-scan beberapa kali, dan banyak kemungkinan, besar kemungkinan botol itu ketika sudah dipakai tidak dilubangi bawahnya. Akhirnya sama orang yang nakal itu dioplos dengan oli yang KW, dengan tutup yang kemasannya bagus. Ini juga masih terlem. Ketika di-scan ternyata itu sudah dipakai berkali-kali. Ya akhirnya dapat yang KW, dan itu banyak saya ngelihat di all shop testimoni itu banyak yang menemukan barang KW. Makanya ini mendekati harga di toko. Jadi saya tidak yang pengen murah banget, tidak, mendekati harga yang di toko tapi masih batas wajar. Dan saya selalu tanya apakah boleh saya scan sendiri. Boleh, silahkan, monggo saja, karena dari sini kita pastikan barang original dan tidak kita scan. Nah itu saya malah seneng kayak gitu, beli yang bisa di scan itu seneng saya. Kalau kayak koil botol kemarin itu ternyata ketika saya scan bukan dari Denso asli. Cian aku. Ya ada muncul Denso gitu, tapi apa emang webnya seperti itu kalau Denso atau tidak saya kurang paham. Yang pasti kemarin munculnya tidak seperti kalau sel kayak gitu munculnya itu. Ya tapi intinya karena koil kemarin udah tak pakai kemana-mana, trip Solo Jogja itu udah tayang atau belum itu juga alhamdulillah tanpa kendala, oke-oke saja, starterannya enak ya. Tinggal sedikit-sedikit apa yang belum bener ini, selain koil gitu.
Nah, ini pergantian oli mudah saja. Ini kan saya ceper. Kalau saya harus mengganti filter, kemungkinan saya juga akan ke toko biasa saya langganan ganti di Pelangi. Itu pernah saya tunjukkan karena itu ada kolongnya gitu kan. Mobilnya ke atas. Kalau ini kan cukup dibuka baut, yang bautnya letaknya di sini di bawah ini. Nah, ini bautnya menggunakan kunci 14-an kalau nggak salah, diputer dah tinggal kita tuh apa itu kuras habis. Saya tidak suka menggunakan kompresor, pokoknya cuma dikuras sampai habis saja, sampai tetes akhir, baru nanti kita tuang oli yang baru. Kalau tidak menggantian filter cukup 3 liter saja, jadi 3 botol karena per botolnya ini isinya 1 liter. Kalau mengganti filter juga itu berarti kurang lebih sebenarnya 3, tapi ditambah di bagian filter diisi sekalian. Nah, berarti bisa dibilang 3/4 atau 300 mili 400 mili itu enggak masalah, dia ada sisa. Kayaknya kalau yang apa itu, kalau saya ganti kalian filter, saya gantinya di Pelangi kayak gitu. Enggak kopdar sama Om Latif ini, kemarin udah ngomong enggak apa-apa santai aja gitu. Oke dah, ini karena oh iya tadi belum saya sebutkan, kilometernya sekarang 85.189,4. Nah seperti itu, kilometernya segitu. Ini kalau nggak salah ingat saya terakhir ganti di angka 80.000 sih, dikurang 15.000 lah, kurang lebih 14.811. Iya, 11 itu 0 ya karena nggak jadi touring ke Bogor, jadi ini agak lama, ini berarti harus mungkin 2 tahun baru 0 1 tahun lebih lah pokoknya. Udah seperti itu saja. Langsung kita bongkar bagian baut 14-an yang di bawah. Harus ngolong-ngolong karena saya ceper ya sebisanya aja, makanya saya kalau ganti filter harus ke tempat Pelangi, yaitu karena diceper. Kalau nggak ceper bisa aja tinggal ngolong. Yuk semangat, nggak apa-apa ceper, yang penting goyangannya itu loh, nyamannya. Nah ini alat-alat PKK saya menggunakan, ini saya siapkan yang 14-an panjang, yang gepeng, yang seperti ini, terus juga tempat olinya. Dan karena drosoran saya harus menggunakan karpet ini. Karpet ini satu saya pasang terbalik. Nah, masangnya seperti ini karpetnya, dan ini dimasukkan ke sana, nanti kita kolong. Nah seperti ini, yang penting tangan ini bisa masuk, dah itu tok, ini tuh tugasnya. Aduh, alhamdulillah sudah zuhur. Nanti sekalian sholat, biar kita tunggu sholat biar tetesannya sampai akhir. Bismillah. Ya, kalau mobil sehat, tidak ada kebocoran lain-lain, seal dan sebagainya, itu isinya biasanya tidak berkurang biasanya. Tapi coba nanti saya takar ini, sisanya tinggal berapa liter. Sudah selesai azan, kita tunggu sambil kita sholat. Ke masjid dulu ini, ngajak Azrina ini. Walah, tuh utuh. Kemarin di komen sama teman Honda apa itu, sedan apa, mbak beli 4 liter atau pak, oke sisanya kena nggo jok-joki meneh. Saya aja sampai ganti oli selanjutnya tidak pernah ngejok ini. Aman, kalau ngejok itu berarti ada kebocoran itu.
Wah, warnanya udah pekat banget ya. Hitam kelihatan tuh di situ di video. Alhamdulillah tuh sudah tidak netes lagi. Cukupan tadi dibuat istirahat ke masjid. Dan ini tutupnya. Dan kalau mau mengerjakan sendiri seperti saya itu emang harus ekstra hati-hati ketika mengembalikan tutupnya. Jangan sampai threadnya itu miring gitu loh. Jadi pelan-pelan saja sambil kita geser karena sudah habis. Isinya aja masih tuh sekian tuh, masih kayak nggak berkurang. Nanti kita takar coba. Memang pokoknya dipastikan jangan. Nah seperti ini, emang harus posisi benernya tuh. Tadi kan pakai tangan masih bisa loh. Nah ya berarti normal. Kalau dipasang awal udah kelihatan berat itu berarti nasil. Jadi jangan dipaksa gitu. Dan ketika ngenceng ya secukupnya saja. Nih jangan-jangan dulur ada yang belum pernah ganti oli sendiri nih kayaknya. Nggak apa-apa juga sih selalu ke bengkel yang lebih pengalaman. Nah cuma sak madio nih wae. Tuh seperti ini. Ini bekasan tadi oli masih netes. Di bautnya itu yang model ada ringnya kepalanya, tidak perlu ring tambahan. Udah kita isi oli dari atas. Ya, sebelum naik kita lihat dulu kondisi oli. Ya kalau takaran kemungkinan ini tidak berkurang, tidak ada yang menguap gitu olinya. Kalau bentuknya udah hitam pekat, entah pas ini waktunya ganti oli. Sel HX5 ini sudah bagian bawah sudah kita pastikan sudah tertutup rapat. Ini kita buka bagian sini untuk mengisi olinya. Seperti ini, olinya itu adanya di sini, penutupnya. Penutupnya ada di sini, kelihatan nggak itu? Nah ini, dan ada bentuknya dari karet ini, tulisannya oil Daihatsu. Tuh torongnya saya menggunakan ini bekas apa namanya? Ini transmisi ya, transmisi sepeda motor matic ini. Biasa saya ngisi matic juga pakai ini ya, sebisanya aja. Nah, untuk menandakan tadi juga keasliannya, dibukanya itu juga punya kritik gitu. Langsung saja kita tuang tiga-tiganya, tapi ya koko satu-satu. Nah ini saya belum pernah melakukan pengecekan dari situ. Jadi ketika pengisian awal 3 itu di titik berapa itu saya malah belum ngecek. Ada di kursi yang sebelah kanan itu kan pengecekannya, ada dipsticknya. Ya cobalah nanti ketika saya sudah selesai ini seberapa di dipsticknya itu. Kuning. Kuningnya itu agak-agak pekat ya. Tuh, kelihatan toh warnanya. Ada loh yang isi minyak goreng itu, tapi kayaknya di mobil diesel itu. Enak-enak wae. Kalau saya tetap tidak peruntukannya itu tidak cocok.
Hingga tetes terakhir. Sisanya mau saya pakai buat sepeda motor bekasnya, bekasnya mau tak kayak sepeda motor karena ada yang silnya bocor jadi cepet habis. Nah, udah semua. Yuk lempar aja, besok bersihin lagi, kita tutup. Nah seperti itu tok nutupnya. Kita coba lihat di dipstick sebelah kanan. Untuk sticknya ada di bagian sini. Nah, ini tinggal ditarik saja dan kita coba bersihkan dahulu bagian ujungnya. Jadi kalau udah bersih, nah ini bersih, baru kita cek di titik berapa olinya ketika diisi 3 liter. Ini cuma sampai maaf nggak kelihatan tuh kalau ngelihat kayak gini. Ini kayaknya kok cuma sampai titik atas ya. Kok nggak mau fokus ya. Nah, jadi tuh kalau saya lihat itu cuma sampai bekuan ini loh, bekuan titik di atasnya. Jadi bukan di antara 2 titik itu. Ini dari dulu kalau saya ingat-ingat saya ngecek di situ. Apa ini tuh memang kurang panjang? Enggak, kayaknya itu ori. Nah, masalah yang penting saya ngisinya sesuai takaran. Yuk sambil kita coba nyalakan. Bismillah. Nah, ini loh. Kalau versi saya nyalain sekarang nggak pakai cuk. Dah seperti itu tok. Itu bawahnya goyang gitu. Nah, ada yang perlu diganti kayaknya. Udah nggak apa-apa dulu. Nah, alhamdulillah selesai juga saya penggantian oli dan saya tidak perlu mencatat, pokoknya saya ganti, saya udah patokan di 5.000 dan 10.000. Dari kelipatan 5.000 kan enak ngitungnya. Walaupun nanti kelebihan atau hampir mendekati tidak masalah. Kelebihan 100, 200, 300 kalau pas perjalanan ya udah tidak masalah. Ketika sudah sampai 5.000-nya saja mendekati atau lebih sedikit. Terima kasih buat dulur-dulur yang menonton setia mantau di channel saya. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur, bisa menjadi gambaran salah satu jenis oli yang mungkin bisa dulur-dulur pakai juga. Itunya rekomendasi saya seperti itu. Saya tidak dibayar sama Shell kok, tenang aja. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam touring blar blar. Ternyata ada penyu
penyusutan itu batasnya segitu, itu batasnya segitu, dan ini batasnya agak lebih bawah. Nah, kurang lebih ada penyusutan ternyata 500 mili, 400an mili. Nah, berarti besok kalau saya beli mending 4 liter ini. Di sisanya berjaga-jaga ketika mungkin kilometer di 4000 di stok ulang. Pesan tadi teman ada yang bilang gitu. Udah